Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan saya ya. Sebelumnya saya mau tanya kabar dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa memimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua Anda dengan saya, melanjutkan materi baru ya, yang sebelumnya adalah tentang konsep dari polinomial, dan hari ini kita akan membahas tentang fungsi polinomial. Oke. Nah, sebelum itu, sebelum kita melanjutkan, saya mau absen dulu atau cek kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Adelia, kenapa? Alfa, enggak izin. Terus siapa lagi? Selain dari Mbak Adelia, dispen siapa aja? Sebutin aja. Siapa? Bentar, satu-satu dulu. Siapa? Mas, siapa? Akila. Oke, Akila. Ada lagi? Satrio sudah. Nah, bisa Ibu lanjutkan nih? Bisa ya. Nah, sebelum lanjut, oke, di sini ada agenda hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau tanya nih. Itu ada kurang ketikan ya, sorry. Tahu nggak arti dari how do you feel today? Ya, bagaimana perasaan hari ini? Apa? Kayak gini. Kalau kayak gini tuh lagi bingung nih. Gitu. Yang sana sedih. Kenapa Mas Rian sedih? Kenapa sedih? Nah, itu kan temennya udah curhat. Silakan temen yang lain bisa lah disemangatin, yang sabar, semangat gitu. Sedihnya kenapa? Banyak tuh. Kayaknya itu semua dilema semua siswa ya. Tapi itu kan tanggung jawab, ya enggak? Nah, itu tanggung jawabnya kita sebagai siswa. Berarti hari ini perasaannya umumnya lebih ke tengah, samping kiri atau samping kanan? Samping kanan. Bingung. Ya, semoga nanti ketika kita selesai pelajaran matematika lanjut bersama Ibu, semoga ekspresinya berubah menjadi yang di tengah kayak gitu ya. Oke. Nah, kita sudah tadi bertanya kabar, kita sudah berdoa juga. Nah, silakan cek kebersihan kelas ya. Kira-kira samping kanan kiri kita ada sampah. Nah, ya makasih ya Mas ya. Nah, itu pakai itu di bawah Mas. Nah, itu di bawah. Nah. Oke. Nah, kenapa sih kita harus cek kebersihan? Nah, itu salah satu penerapan dari profil pelajar Pancasila, yaitu kita ada sikap disiplinnya juga ya. Nah, selanjutnya apersepsi. Sebelumnya, di hari sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dari polinomial. Masih ingat? Nah, polinomial itu mempunyai sebelumnya teman itu namanya apa? Monomial. Tahu kan perbedaan dari monomial dan polinomial? Tahu. Definisi inti dari polinomial itu apa? Apa? Penjumlahan dari monomial. Kalau monomial itu sendiri apa? Suatu bilangan yang memiliki variabel yang pangkatnya bilangan caca. Caca itu angkanya dari apa sampai apa? 0 ke kanan ya, positif ya. Nah, gitu. Apakah pecahan bisa dikatakan bilangan caca? Tidak. Oke. Karena bilangannya bilangan bulat positif. Oke, yang kedua. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa nilai dari fungsi fx sama dengan 3x plus 5 jika nilai x-nya adalah negatif 5?
Ada yang tahu nilainya berapa? Berapa Mas apa ya? Mas Hilmi ya? Ya, min 10. Kenapa? Karena karena X-nya itu diganti dengan min 5 sehingga 3 dikali negatif 5 berapa? Min 15 ditambah 5. Min 15 ditambah 5 jadinya 10. Selanjutnya adalah sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, saya akan menyampaikan capaian serta tujuan pembelajaran hari ini. Jadi capaiannya apa sih di kelas, khususnya di kelas 11 ini, khususnya di fase F ini, yaitu kalian dapat melakukan operasi aritmatika pada polinomial, terus menentukan faktor polinomial dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah. Adapun tujuan hari ini adalah yang dengan melakukan pembelajaran secara berdiskusi atau berkelompok, yaitu kalian bisa yang pertama dengan menerapkan profil pelajar pertama yang pertama adalah kalian dapat terlibat, kalian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri dan dapat terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya melalui diskusi kelompok, kalian dapat berdiskusi, bergotong royong, bernalar kritis dalam menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan wisata budaya yang ada di Tegal dengan menggunakan fungsi polinomial. Wisata di Tegal itu apa aja? Pak I, Guci, terus Pulau Kodok, pusat itu yang alun-alun. Ya, itu adalah wisata yang ada di daerah kita, jadi bisa kita terapkan dalam materi matematika, khususnya di fungsi polinomial. Yang ketiga, kalian dengan berdiskusi kelompok, itu kalian bisa menentukan karakteristik grafik dari fungsi polinomial, yaitu bentuk umum serta perilaku ujung-ujungnya. Ya, sebelumnya kalian sudah tahu materinya? Sudah membaca atau belum? Belum. Makanya nanti kita hari ini akan belajar lebih lengkap lagi. Oke? Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, Ibu ingin menyampaikan alur pembelajaran hari ini. Alur pembelajaran hari ini adalah yang pertama berkelompok. Sudah berkelompok ya? Sudah ada 6 kelompok. Terus nanti setelah berkelompok itu ngapain gitu ya? Kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang sudah saya siapkan mengenai materi hari ini. Jadi memang tujuannya peserta didik di kurikulum Merdeka ini kalian harus dituntut lebih aktif dalam pembelajaran kayak gitu. Ya, nanti saya akan bantu dalam pembimbingannya. Teknik penilaian sikap. Jadi sikapnya kalian itu bisa menghargai tidak sesuai kesepakatan yang pertama kita buat. Itu penilaian dari sikap, karakter, bergotong royong, ya, saling membantu. Terus penilaian keterampilannya nanti pada saat kalian berdiskusi, pada saat presentasi. Nah, ini ada motivasi, ya. Jadi motivasi pembelajaran hari ini adalah tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini. Sama halnya ketika Anda belajar matematika, ya, sejak dulu, saat ini, dan masa yang akan datang, pasti ilmu kalian itu akan bermanfaat. Kalaupun kalian merasa, apa sih belajar ini, tidak ada gunanya. Tapi nanti, di masa yang akan datang, besok ataupun masa depan ya, itu kalian ilmu ini akan bermanfaat. Jadi jangan pernah menganggap yang telah terjadi itu tidak ada hikmahnya. Kita akan mengawali asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada hari ini. Sama kesiapan kalian kira-kira lebih siap nggak? Ibu sudah siapkan 5 soal saja. 5 soal. Silahkan saya kirimkan linknya. Selanjutnya adalah ada pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik yang pertama itu kira-kira yang pertama, bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Terus apa saja sih karakteristik dari grafik fungsi polinomial? Nah, jadi grafik itu ada karakteristiknya. Di fungsi polinomial ini kita akan mempelajari karakteristiknya, yaitu mengenai perilaku ujungnya. Kalau grafik itu pasti ada garis yang terbentuk kan,
Nah, nanti kita akan melihat ujungnya kemana, ke atas, ke bawah. Untuk lebih kalian mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu sudah menyiapkan LKPD, di mana LKPD ini kalian disuruh untuk secara berkelompok berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sini kaitannya dengan fungsi polinomial. Nanti saya akan membimbing kalian secara berkelompok. Secara klasikalnya kapan Bu? Yaitu setelah kalian presentasi, nanti saya akan kasih penguatan. Seperti itu? Sudah berkelompok ya? Sudah lengkap? Oke. Nah, Ibu sudah menyiapkan masalah, ada 3 masalah. Yang pertama, tapi nanti per kelompok hanya dapat 1. Jadi ini, jadi tadi kan Ibu sudah bilang bahwa kalian bisa menemukan nilai fungsi polinomial itu dengan permasalahan yang kaitannya dengan wisata budaya di Tegal. Nah, tadi bisa disebutin Pak I, betul banget Pak I. Nah, contohnya di sini. Bisa dibaca? Bisa? Bisa apa enggak? Ibu bacakan saja ya. Aduh. Nah, Ibu bacakan. Jadi di situ disediakan permasalahan yang pertama itu mengenai Taman Wisata Pak I. Ya, Pak I di situ di situ ada seorang pengusaha di Pak I. Ia mengetahui jumlah pengunjung di pantai Alam Indah selama beberapa bulan terakhir untuk merencanakan strategi pemasaran. Data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung dalam ribuan selama 5 bulan terakhir mengikuti fungsi polinomial. Jadi nanti ada fungsi polinomial yang sudah sediakan dan ada pertanyaannya. Untuk masalah yang pertama ada 3 pertanyaan. Yang jadi pertanyaan itu berapa jumlah pengunjung pada bulan kedua. Berarti bulan kedua itu mewakili apa? Variabel X. Jadi nanti X-nya sama dengan 2. Untuk pertanyaan kedua bulan keempat berarti X-nya 4. Nah, kalau yang terakhir tentukan jumlah total pengunjung selama 5 bulan. Berarti nanti X-nya ada 5. X1, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai X sama dengan 5. Itu dicari nilai fungsinya baru dijumlahkan. Paham seperti itu? Nanti kita lebih lengkap di itu. Nah, kalau masalah 2 itu beda tempat wisata, yaitu Guci ya. Itu tetap pengunjung wisata di Guci. Nah, itu sudah disediakan persamaannya. Nah, pertanyaan di situ bulan ketiga berarti X-nya sama dengan 3. Terus yang ketiga itu alun-alun. Ya, konsepnya sama, cuma permasalahannya yang berbeda. Nah, langsung saja Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi nanti Ibu kasih waktu diskusi selama 20 menit. Nanti tetap saya bimbing, tapi saya harap kalian bisa lebih aktif. Saya sudah di LKPD ini saya sudah siapkan barcode bahan ajar, link video YouTube materi, ya, cara Horner sama mengenai fungsinya. Silakan kalian bebas pilih bahan literatur mana yang Anda pilih. Kalau saya suka membaca Bu, ya udah bahan ajar. Kalau kalian suka mendengarkan, ya udah berarti video. Gitu ya. Kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Ya, izin mengenalkan diri, nama saya Rupiah Ramasa, nomor 8 dan ada Matoleh Jasmine dari angkatan 30 dan nomor saya Kesko. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 22. Ya kan, menentukan nilai suatu fungsi dengan menggunakan cara substitusi dan skema Horner. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang menanyakan dari kelompok ini?
Oh iya. Cukup, oke. Langsung aja tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kalian kita cek. Oke. Ketika fungsi polinomialnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x ditambah 10. Oke, x-nya adalah min 5. Ini harusnya ada kayak gini. Ingat sistematika dalam menjawab, perhatikan apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru penyelesaiannya. Ibu ada soal evaluasi sebagai penilaian mandiri. Kerjakan sebisanya. Ya, saya kirim di WA, silahkan siapkan kertas 1 lembar. Di meja kalian, oke. Di meja kalian saya sudah menyediakan kertas refleksi. Itu yang warna-warna. Silakan kalian tuliskan refleksi kalian pembelajaran hari ini. Yang pertama perasaan kalian, sama kira-kira pembelajaran hari ini itu seperti apa, dan apa yang ingin kalian inginkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ya tadi yang maju kelompok berapa? Kelompok 5. Kesepakatannya tadi dapat berapa bintang? Oke, nah udah refleksi semua ya. Nah berarti itu LKPD. LKPD silakan kalian jawabannya dirapihkan, nanti di set plus. Terus ada tugas yang tadi ya. Saya terima bahan refleksinya. Ya, refleksi ini bisa jadi bahan refleksi buat saya juga dan buat Anda sekalian. Kesimpulan pertemuan hari ini adalah kalian menentukan nilai fungsi polinomial itu ada berapa cara? Ada 2 cara, yaitu substitusi sama Horner. Dan grafik itu ada kriterianya, yaitu di perilaku ujung. Nah, silakan nanti kalian bisa mendalami lagi. Saya sudah membuat bahan ajarnya, link videonya sudah saya siapkan. Tinggal kalian lebih detail memahaminya. Saya rasa seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam pembelajarannya saya masih banyak salah, belum sempurna. Saya harap ini buat jadi pembelajaran kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih juga ya.